Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan kabar kalian hari ini adalah luar biasa baik. Itu yang selalu kita ucapkan. Jadi dalam kondisi apapun, misalnya kita agak sedikit sakit, kita tetap akan mengatakan luar biasa baik. Oke. Dan juga kalian tetap harapannya adalah tetap mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah. Yang kedua, tetap kalian jaga kesehatan, selalu berolahraga biar imun dan kondisi tubuh kita tetap dalam kondisi yang prima dan fit. Oke, hari ini atau minggu ini kita akan membahas tentang KD 3.3 lagi, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Tetapi di sini tenaga kerjanya kita membahas tentang sistem upah. Berapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu tentang tenaga kerja, definisi tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, apa itu tingkatan kerja. Lalu kita sudah membahas tentang pengangguran, apa itu definisi pengangguran dan juga jenis-jenis pengangguran. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang sistem upah. Gitu. Jadi kita akan mengetahui upah. Jadi selama ini kalian mau membahas upah bagi upahnya dong. Dan kita sekarang hari ini kita akan bahas upah, definisi upah dan jenis-jenis upah itu apa saja. Jadi banyak jenis upah. Oke, kita lihat. Ya, ini dia pengertian upah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian upah yaitu hak pekerja yang diterima oleh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian kerja. Itu adalah upah. Jadi upah itu kalau bisa kita simpulkan adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan atau buruh berupa uang yang dimana uang itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara perjanjian kerja antara yang memberi dengan yang menerima. Ya, selanjutnya ini teori upah. Teori upah itu dia ada 5. Yang pertama upah alami, yang kedua teori upah besi, yang ketiga teori upah produktivitas batas kerja, yang keempat teori upah etika, dan yang kelima teori upah diskriminasi. Kita bahas satu-satu. Teori upah alami ini dikemukakan oleh tokoh David Ricardo yang membagi upah itu menjadi 2, yaitu upah alami dan upah pasar. Di mana sih perbedaannya antara upah alami dengan upah pasar? Upah alami itu dia itu besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami itu biasa dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Jadi upah alami itu dilakukan supaya pekerja itu mendapatkan upah dengan layak dan hidupnya dengan baik gitu. Adapun yang sesungguhnya diterima pekerja itu adalah upah pasar. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat sehingga angka perkawinan pun juga akan ikut meningkat. Selanjutnya di sini adalah upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Leys. Menurutnya upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Oleh karena itu, upah ini disebut upah besi. Selanjutnya, untuk memperbaiki kehidupan, pekerja disyaratkan agar mendirikan koperasi produksi supaya terlepas dari cengkraman upah besi. Jadi di sini Ferdinand itu melihat bahwa pekerja itu dianggap sangat rendah sekali oleh pengusaha. Jadi pekerja itu tidak berhak untuk protes atau apa. Jadi menerima aja berapapun upah yang diterima, berapapun upah yang diberikan, pekerja itu harus menerima. Ya, yang terjadi saat ini yang mungkin masih hot-hotnya.
Selanjutnya teori upah produktivitas batas kerja atau dalam bahasa Inggris disebut marginal productivity theory. Teori ini dikemukakan oleh Karp yang menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang terakhir dibayar. Ini disebut pekerja batas. Itu berarti upah yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja. Jadi bisa dikatakan di sini adalah pekerja itu tidak akan mendapatkan lembur. Jadi kalau misalnya dia menerima adalah batasan pekerjanya mendapatkan upah 500.000 dalam 1 minggu dengan jumlah jam kerja misalnya 48 jam, andai kata dia pekerja itu bekerja lebih dari 48 jam, ya dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tetap akan mendapatkan jumlah nominalnya yang 500.000 itu. Lalu teori upah etika. Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerja yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak. Kalau ini bisa dikatakan teori upahnya yang manusiawi. Jadi maksudnya apabila dia bekerjanya kategorinya sangat susah, berat, maka upah yang diterimanya juga lumayan besar. Tetapi kalau pekerjaan dia ringan, maka upah yang diterimanya pun juga sedikit atau kecil. Yang terakhir di sini adalah teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan atau diskriminasi bagi setiap pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, ras atau warna kulit, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan jenis pekerjaan. Tanpa kita sadari, ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya apabila tingkat pendidikan kita atau tingkat keterampilan kita lebih tinggi atau lebih baik, maka kita bisa mendapatkan upahnya lebih dibandingkan dengan tingkat pendidikan kawan kita ataupun masyarakat lainnya yang di bawah kita. Selanjutnya kita di sini akan membahas sistem upah. Sistem upah di sini dibagi menjadi 10. Ada sistem upah waktu, sistem upah kesatuan hasil, atau nanti dinamakan juga bagi hasil. Ada sistem upah borongan, sistem upah premi, indeks, skala, bonus, mitra usaha, banyaknya produktivitas, dan yang terakhir adalah sistem upah prestasi. Kita bahas tentang sistem upah waktu. Sistem upah waktu ini biasanya adalah sistem upah yang diberikan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dalam sistem upah ini diberikan sangat mudah karena pembagian upahnya atau pembagian hasilnya itu berdasarkan waktu yang dia kerjakan. Selanjutnya sistem upah bagi hasil. Di dalam sistem upah bagi hasil ini adalah sistem upah ini diberikan apabila karyawan itu bekerja sesuai dengan produksi yang dihasilkannya. Contohnya di sini bisa kita lihat adalah karyawan atau tukang jahit, di mana tukang jahit ini apabila dia banyak menyelesaikan barang jahitannya, maka uang yang didapat atau upah yang didapat juga banyak. Tetapi di dalam sistem upah ini biasanya produsen ataupun owner ataupun pengusaha itu sedikit mewanti-wanti ataupun memberikan himbauan kepada karyawannya agar jangan terlalu terburu-buru dalam bekerja, karena banyaknya yang dikerjakan atau banyaknya barang yang dihasilkan, terkadang hasilnya itu banyak yang tidak baik. Makanya produsen ataupun owner dia selalu meminta untuk selalu hati-hati dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah sistem upah borongan. Di dalam sistem upah borongan ini biasanya sistem upah borongan itu lebih besar biayanya atau upahnya dibandingkan sistem upah waktu. Karena di dalam sistem upah borongan ini menanggung risiko yang sangat besar.
berkaitan dengan karyawan itu. Yang selanjutnya di sini adalah sistem upah premi. Sistem upah premi itu adalah sistem upah yang disediakan bagi karyawan yang bekerja dengan lebih baik gitu. Jadi biasanya di suatu perusahaan itu ada penilaian khusus. Jadi kalau misalnya karyawan itu bekerjanya lebih baik atau performnya penampilannya lebih baik, kinerjanya lebih baik, maka dia mendapatkan tambahan upah, yaitu bisa juga disebut dengan sistem upah premi. Lalu yang selanjutnya sistem upah indeks. Ini adalah dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Jadi biaya hidup itu menentukan biaya upah. Jadi contohnya gini, biasanya sih kalau misalnya kita di suatu perusahaan, kita bisa dilihat biaya hidupnya. Contohnya kita akan mendapat tunjangan. Tunjangannya akan berbeda antara kita mempunyai satu anak dengan mempunyai 2 anak. Di situ perbedaannya sistem upah indeks. Yang selanjutnya sistem upah skala. Maksudnya di sini sistem upah itu adalah berdasarkan hasil penjualan kita. Apabila hasil penjualan kita banyak, hasil penjualan kita banyak, maka sistem upah atau upah yang kita dapat juga banyak. Tapi kalau misalnya upah sistem penjualan kita atau barang yang kita jual itu sedikit, maka upah yang kita terima juga sedikit. Jadi ini skala. Yang selanjutnya bonus. Yang mungkin biasa, mana bonusnya? Di sini adalah seorang produsen ataupun owner, dia memberikan bonus kepada karyawannya itu supaya merangsang karyawannya untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Atau misalnya dia bekerjanya bagus, maka dia akan mendapatkan bonus. Gitu. Selanjutnya di sini adalah sistem upah mitra usaha. Sistem upah mitra usaha ini biasanya dibagikan dalam bentuk saham. Jadi saham itu diberikan kepada perorangan melayani secara organisasi di perusahaan itu. Jadi mitra usaha sistem upahnya kita akan mendapatkan saham, kita menanam saham, kita akan mendapatkan hasilnya saham, dan saham itu yang kita bagi ke karyawan kita. Ini dia sistem upah sekarang. Lalu banyaknya produktivitas atau produksi. Di sini adalah sistem upahnya diberikan sesuai dengan peningkatan dan penurunan jumlah produksi. Jadi kita memproduksi suatu barang, apabila kita banyak memproduksi maka kita mendapatkan upah juga yang banyak. Tetapi kalau kita sedikit memproduksi maka kita akan juga sedikit mendapatkannya. Ini sebenarnya banyaknya produktivitas itu hampir sama juga dengan bagi hasil. Gitu. Yang selanjutnya sistem upah prestasi ini diberikan kepada barang yang dihasilkan oleh pekerja. Sebenarnya sih prestasi ini itu tidak jauh beda dengan premi. Jadi di situ diberikan kepada karyawan yang bekerjanya lebih maksimal, bekerjanya lebih baik. Itu ada 10 jenis sistem upah. Selanjutnya yang tadi itu di dalam upah waktu, sistem upah waktu ini, yang ini itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem upah harian, sistem upah mingguan, dan sistem upah bulanan. Lalu selanjutnya hubungan pemberi kerja dan penerima kerja serta upah minimum antara lain. Yang pertama adalah penerima dan penawar kerja, penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Yang ketiga adalah upah minimum. Hubungannya. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Atau bisa kita namakan ini adalah ceteris paribus.
Karena penawaran tenaga kerja begitu besar sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya. Tingkat upah pun menjadi turun. Sebaliknya jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. Ini jadi di sini kaitannya adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja itu berkaitan dengan upah. Yang selanjutnya, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi. Dalam wawancara ini pemberi kerja itu dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar-menawar yang rendah. Ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Contohnya begini, kita misalnya melamar di suatu pekerjaan. Pada saat kita interview, pada saat wawancara atau interview, biasanya kita ditanyakan oleh penyeleksi, gitu, pemberinya atau pemberi kerja, kita ditanya tentang mengenai gaji kita atau upah, gitu. Nanti di situ kita bisa tawar-menawar. Yang mana itu ada mungkin range-nya atau skalanya itu adalah sesuai dengan kualifikasi kita. Kualifikasi pendidikan dan kualifikasi tempat yang kita ditempatkan untuk bekerja. Upah minimum. Sebelum tahun 2000 Indonesia menganut sistem pengupahan. Berdasarkan kawasan atau regional, artinya untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah. Akan tetapi penentuan upah berdasarkan kawasan ini dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya hidup sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberlakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Dengan adanya peraturan baru ini, provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Contohnya gini, UMR yang ada di Lampung itu akan berbeda dengan UMR yang ada di Serang atau Banten, akan berbeda dengan UMR yang ada di Jakarta. Ya, itu dia materi tentang sistem upah yang sudah kita bahas. Yang harus tetap kalian ingat bahwa teori upah nanti akan dibagi menjadi 5, lalu sistem upah nanti dibagi menjadi 10. Itu 10 itu adalah pengembangannya, walaupun sebenarnya di dalam yang tadi sistem upah prestasi dengan sistem upah skala itu hampir sama. Sistem upah prestasi dengan sistem upah premi itu hampir sama, lalu sistem upah bagi hasil dengan produktivitas juga itu hampir sama gitu. Tapi cara penyebutannya ataupun definisinya yang berbeda. Oke, selanjutnya yang diharapkan dari kalian adalah jangan melihat atau membaca dari satu sumber saja, kalian bisa mengambil dari sumber-sumber lainnya, karena semakin banyak kalian menggali ilmu dari sumber lainnya, semakin menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan dalam materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.